Menikahi Hot Om. Bab 131. Rumah sakit. Buna. Mahesa sudah menggenggam tangan Cila dan mengecupi punggung tangan anaknya itu berkali-kali. Air matanya sudah bercucuran karena tidak tega. Sungguh, hati orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya semenderita ini. Ia bahkan rela tukar nyawa untuk keselamatan putri yang sudah bertahun-tahun hilang dari dekapannya ini. "Ini papa, sayang," kata Mahesa dengan suara yang berat. Hatinya benar-benar remuk dan sakit. "Ini papa, nak. Cila mau Buna, papa," lirih Cila. "Cila mau Buna." Mahesa semakin terisak. Air matanya semakin luruh tanpa suara. Segala yang ingin ia teriakkan ia redam dalam dadanya. Demi apapun ia berharap ada keajaiban. Keajaiban yang dia membuat peri cantik itu datang. Ia sungguh sudah di antara ujung harapannya. Putus asa dengan segala perjuangannya. "Apa nggak bisa kamu bujuk perempuan yang ingin Cila temui itu datang ke sini, Mahesa?" Dokter anak yang menangani kasus Cila selain Dokter Franz pun bertanya pada Mahesa. Ia sungguh tidak mengenal Widya. Dokter Ferdi namanya. Spesialis onkologi anak yang menggantikan Franz sementara waktu. Mahesa hanya diam. Tangan lelaki itu pun terulur, memijat pundak Mahesa pelan sebagai penguat. Semoga ada keajaiban. Semua anggota keluarga pun sudah bercucuran air mata di sana. Mama Indah bahkan sudah terseduh-seduh membujuk cucunya, namun tidak ada yang menggoyahkan hati anak kecil itu. Sampai pada akhirnya, suara pintu yang didorong berderit. Memunculkan sosok perempuan dengan kursi roda yang terlihat di ambang pintu. Semua orang pun membawa pandangannya pada satu titik. Ranti, dengan anak laki-laki kecil di sampingnya. Dan juga perempuan yang menggunakan jaket hoodie dengan penutup kepalanya, juga masker di wajahnya. "Cila, sayang," ucap Ranti dari ambang pintu. Ia pun mendorong kursi roda tersebut mendekat, membawa perempuan yang sedang ia dorong ke arah ranjang Cila. "Coba lihat, siapa yang Bude Ranti bawa." Sungguh, hati Mahesa yang duduk di seberang ranjang itu berkecamuk bukan main. Ia tahu benar aroma tubuh ini. Ia hafal benar wangi yang menguar nyaman ini. Walau perempuan itu menggunakan tudung kepala dari jaket hoodie yang ia kenakan, dan juga masker yang menutupi wajahnya, ia begitu hafal milik siapa semua ciri. "Hasini." Cila pun mulai menoleh ke arah Ranti dan objek yang dibawanya. Bersamaan dengan itu kursi roda pun berhenti tepat di samping ranjangnya. "Bude." Semua orang bahkan penasaran siapa yang dibawa Ranti. Mereka menunggu sosok itu menampakkan dirinya. "Bun, ya, dialah Widya." Ranti akhirnya berhasil membawa Widya ke rumah sakit setelah ia menceritakan semuanya. Istri Mahesa tersebut tentu tidak tega. Jiwanya yang memang selembut itu langsung menyerana. Semua kesakitan mengajarkan hatinya arti kuat dan arti memahami kesakitan orang lain dengan lebih peka. Ditambah, adiknya berkata, "Buna, kasihan Cila. Dimas juga dibantu oleh papanya, bisa kita balas kebaikan itu tanpa melihat kesalahannya." Sungguh, ucapan Dimas yang bijaksana menguatkan hatinya. Menyejukkan kalbunya untuk tidak memikirkan yang lain selain keselamatan Cila. Menyingkirkan segala apapun yang berhubungan dengan anak kecil itu termasuk papa beserta keluarganya. Pria cilik yang notabene juga tahu bagaimana hubungannya dengan Mahesa. Yang sebenarnya juga menyimpan rasa kecewanya, masih bisa berdamai dengan semua itu demi bisa membalas suatu kebaikan. Juga nuraninya yang tergerak karena bisa merasakan penderitaan yang sama. Sungguh, Widya masih diam di tempatnya. Ia harus memfokuskan hatinya. Menguatkan dirinya agar tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Terlebih sosok lelaki di seberangnya yang sedari tadi ia hindari tatapannya. Dirasa terlalu lama menunggu, tangan Cila pun terulur, membuka penutup kepala itu dari tempatnya. Sedari tadi ia juga sudah tahu, siapa perempuan di sampingnya ini.
Seperti sang ayah, ia pun sudah terlalu hafal oleh wangi menenangkan ini. Tapi ia ingin melihatnya secara langsung. Ia ingin melihat sosok yang sangat dia rindukan itu. Widya langsung menangkap tangan Cila saat anak tirinya itu hendak membuka maskernya. Mengecup punggung tangan kecil itu di balik maskernya. Buna, perempuan yang masih sah menjadi istri Mahesa tersebut langsung mengalirkan air matanya. Membelai kepala gadis kecil dengan tangan lembutnya. Iya, sayang. Cila langsung saja menangis. Pundaknya bergetar hebat. Ia terisak-isak karena perasaan sedih dan juga haru, bahkan semua orang yang ada di ruangan itu langsung meneteskan air mata mereka. Kangen Buna. Kenapa Buna nggak pernah datang ke Cila? Buna marah ya sama Cila. Widya langsung tergugu. Semakin merasa tidak tega. Di antara hidup dan matinya, tanpa ia sadari ada yang sangat bergantung padanya. Maaf, sayang. Buna sama sekali nggak marah sama Cila. Kenapa harus marah sama anak baik hati ini? Tangan kecil yang ada di genggaman tangan Widya bergerak mengusap wajah yang masih berbalut masker tersebut. Tapi kenapa nggak pernah datang, Buna? Buna udah janji sama Cila buat nggak tinggalin Cila. Buna janji buat temenin Cila. Mata dengan bulu yang lentik itu mengedip. Meneteskan buliran bening yang mengenai jemari anak kandung Mahesa tersebut. Maaf, sayang. Buna salah. Tidak ada yang dapat ia jelaskan. Ia terlalu bingung harus berkata apa. Pikirannya pun terlalu penuh memikirkan alasan yang tepat. Hanya kata maaflah yang mampu ia ucapkan. Cila pun menyapu buliran bening itu dengan jari-jari kecilnya. Buna nggak salah. Jangan minta maaf, ya. Maafin Cila karena terlalu kangen sama Buna. Maafin Cila karena bikin Buna malah sedih. Cila malah bikin Buna susah. Widya menggeleng. Kembali menggenggam tangan kecil itu dan mengecupinya. Enggak, sayang. Cila sama sekali nggak bikin Buna susah. Tapi Buna memang sedih. Buna sedih kenapa Cila nggak mau dioperasi, sayang. Kenapa harus nunggu Buna? Karena Buna udah janji mau temenin Cila. Karena Buna yang udah sayang banget selama ini sama Cila. Cila mau ditemenin sama orang yang bener-bener sayang sama Cila. Cila mau sama orang yang bener-bener tulus sama Cila. Cila butuh Buna. Cila mau sama Buna. Tangan yang sedari Widya tempelkan di samping pipinya kembali ia kecupi. Ia sungguh tidak tega. Buna udah di sini, sayang. Buna udah ada di sini. Sungguh, melihat interaksi itu membuat Mama Indah, Eyang Sastro, dan Papa Gunadia menyerengas. Nyeri. Begitu besar ketulusan menantunya itu terhadap anak tirinya sehingga kasih sayang yang begitu besar itu pun terbentuk begitu murni. Sungguh, ia tidak bermaksud memisahkan Widya dan juga Mahesa. Ia hanya menuruti ide sang suami untuk melakukan tindakan yang sekiranya tidak membuang waktu lebih lama. Juga karena memikirkan nasib Widya yang mana mereka semua berpikir, bahwa lebih baik perempuan baik hati itu mendapatkan masa depan yang lebih baik dibandingkan bersanding dengan anaknya yang bahkan sudah memiliki 2 anak. Mungkin di satu sisi pikiran mereka bisa dibilang egois karena mencoba menghalangi Widya hamil agar Mahesa dengan cepat mengambil tindakan agar bisa menyatu dengan Jingga. Tapi di sisi lain mereka sungguh memikirkan masa depan yang menurut mereka akan lebih baik berpisah saja daripada menanggung banyak luka. Mereka salah. Ya, benar ucapan ayah mereka Eyang Sastro. Bahwa segala permasalahan harus diselesaikan dengan kejernihan dan kepala dingin. Bagaimanapun harus dengan izin Mahesa tanpa harus melakukan kecurangan seperti ini. Ingin dan tidaknya Mahesa bersama Jingga tetap harus dengan izin putranya itu. Bukannya mengambil keputusan sepihak dan malah memperbesar kekacauan ini. Tapi bukankah ada sisi baik yang terjadi? Cila bisa mendapatkan donor yang benar-benar cocok. Jika mereka bernegosiasi dengan Mahesa, dan jika Widya tidak membantu dengan caranya,
Apa mungkin sampai saat ini cucunya mendapatkan jalan keluar? Buna. Boleh Buna buka masker Buna? Cila kangen lihat wajah cantik Buna. Cila kangen lihat Buna senyum. Widya meneguk ludahnya susah payah. Diam untuk sejenak. Ia memikirkan sesuatu. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Iya. Apa syaratnya, Buna? Cila harus mau dioperasi setelah ini. Cila mengulas senyum di wajahnya yang pucat. Iya. Widya mengacungkan jari kelingkingnya. Janji. Cila terkekeh pelan. Menautkan kelingkingnya pada kelingking Widya. Janji, Buna. Cila nggak akan ingkar, kok. Beneran. Oke. Buna pegang janji kamu. Iya, Buna. Setelahnya, perlahan Widya memisahkan jemari yang tertaut itu. Melepaskan benda yang menutupi sebagian wajahnya. Sungguh. Mahesa bisa melihat dengan jelas, wajah cantik yang dihiasi dengan ulas senyuman itu. Jantungnya semakin berdebar. Rindu pun semakin menyebar. Relung hatinya bergejolak. Harus bagaimana ia mengendalikan dirinya ini. Cantiknya. Puji Cila. Anak kecil yang terbaring setengah duduk itu berusaha menegakkan tubuhnya. Namun tidak mampu karena tenaganya terlalu lemah walau Mahesa refleks membantu menahan punggung kecilnya. Baring aja, sayang. Widya mengusap-usap dada Cila, menahan agar anak angkatnya itu tetap berada di posisinya. Buna di sini. Buna nggak kemana-mana kok. Wajah Cila semakin semringah. Tangannya kembali terulur untuk mengusap paras cantik itu. Buna kenapa cantik banget sih? Widya pun terkekeh. Melingkupi tangan Cila dengan tangannya. Kamu juga cantik, sayang, ucap Widya menarik pipi Cila pelan. Gemesin. Cantikan Buna, ucap Cila yang langsung bertenaga. Ia seolah menerima transfer kekuatan ketika melihat Widya. Semangatnya langsung bangkit. Beneran deh. Kalau Buna punya baby, pasti babinya cantik banget. Terus kalau laki-laki, pasti ganteng banget. Cila jamin deh. Jantungnya berdebar tidak tenang. Ia berusaha untuk tidak membawa kepalanya menoleh ke arah lelaki yang sedari tadi mengamati. Ia tahu, pria itu sedari tadi memandanginya. Entah apa yang ada di pikirannya dari tadi. Sedangkan Mahesa, lelaki itu, hanya bisa berusaha untuk menahan dirinya. Menahan segala gejolak untuk mendekati perempuan tersebut. Ia sudah berjanji pada Ranti, bahwa ia tidak akan mengusik Widya terlebih dulu. Ia sudah berjanji untuk tidak mengganggu ketenangan Widya sementara waktu. Pesan singkat yang ia terima beberapa waktu yang lalu cukup membuatnya bersyukur karena wanitanya ini akan datang, tapi dengan satu hal yang harus ia tepati. Bahwa ia harus menjaga jarak darinya. Ranti tidak ingin mengacaukan semuanya. Widya datang ke sini dengan keberaniannya. Dengan tanpa izin orang tua dan kakaknya. Ketiadaan keluarganya yang sedang ada keperluan dijadikan kesempatan untuk pergi. Sebab kalau mereka semua ada di rumah, bisa dipastikan Widya tidak akan diizinkan pergi ke rumah sakit. Apapun alasannya, Widya pasti dilarang untuk menemui anak pertama Mahesa ini. Hanya memendam yang bisa dilakukan lelaki itu sekarang. Hanya menahan semua di batas asanya yang sangat menyesakkan jiwanya. Ia bahkan tidak bisa sekedar menanyakan kabar. Melihat istrinya itu terduduk di atas kursi roda sungguh membuatnya emosional. Semua yang ingin sekali ia utarakan tertahan di tenggorokannya. Menjadi ganjalan yang keluh untuk dikeluarkan. Untung saja Ranti sudah menjelaskan, bahwa Widya memang beberapa hari ini sedang tidak sehat. Namun dia terlalu keras kepala tidak ingin ke rumah sakit karena terlalu nyeri mengenang semuanya. Rumah sakit baginya adalah tempat yang menyesakkan. Di mana akhir-akhir ini semua kenangan buruk terjadi. Di mana semua kesakitan itu bermula dan berpuncak. Ia harus menyaksikan semua yang seharusnya mungkin tidak ia saksikan. Ia dipaksa untuk mematahkan dirinya berkali-kali di tempat yang seharusnya berfungsi untuk menyehatkan ini. Tapi demi Cilalah,
perempuan itu bersedia kembali ke rumah sakit. Demi anak angkatnya itulah, bidadarinya itu menguatkan dirinya untuk membujuk putrinya. Sungguh, melihat semua itu ia merasa sangat kecil. Pengorbanannya terasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengorbanan bidadari tanpa sayang tersebut. Hatinya begitu murni dan bersih. Tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Walau kadang harus merugi menyakiti dirinya sendiri, bahkan ia rela berkorban. Ia tetaplah Widya dengan segala kerendahan hatinya. Merasa tidak tega sebab melihat penderitaan sesamanya. Terlebih orang itu adalah Cila, yang mana sudah menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Nyawanya, penyemangatnya. Bagaimana bisa ia abai? Bagaimana ia bisa tidak peduli? Mungkin ia bisa mengabaikan rasa sakit yang masih menggunung nyeri ini, tapi tidak dengan anak kecil yang sama sekali tidak memiliki kesalahan apapun terhadapnya. Ia tidak bisa mengacuhkannya. Iya kan, Aunty Ranti? Tanya Cila menvalidasi ucapannya. Kalau Buna punya baby, pasti babinya cantik sama ganteng. Yang cowok mirip papa, yang ceweknya mirip Buna. Ranti memijat bahu Widya pelan. Meminta izin dengan memberikan kode pada perempuan itu untuk menjawab keponakannya. Iya dong, sayang. Pasti mereka mirip papa sama Buna kamu. Dijamin deh. Cila jadi tertawa-tawa semringah. Ia begitu bahagia. Jadi nggak sabar. Cila mengalihkan pandangannya pada Mahesa. Menyentuh punggung tangan lelaki itu. Papa, kalau besok Cila masih hidup, dan Cila umurnya masih dikasih panjang, Cila pengen tinggalnya sama Buna, ya, Pak. Cila pengen nemenin adik-adik Cila dari Buna tumbuh. Cila pengen gedein mereka. Biar mereka tahu kalau Cila kakaknya. Sungguh, ucapan Cila langsung menikam jantung Widya. Dadanya langsung terasa sesak. Begitupun juga Mahesa. Hatinya semakin tidak karu-karuan. Tidak tentu arah terlebih saat Cila menyatukan tangannya dan tangan lembut milik istrinya itu. Cila berdoa. Semoga Papa dan Buna selamanya sama-sama, ya, ucap Cila polos penuh harap. Tangannya menaungi tangan Cila agar tidak terlepas. Semoga apapun yang terjadi, Buna sama Papa nggak kepisah. Kalaupun kepisah, Cila berdoa itu hanya sementara. Contohnya kayak lagi ditinggal kerja. Widya semakin menderu. Ia menahan desakan yang mencoba menjebol dadanya itu. Sungguh, mati-matian ia menahan tangisnya. Mati-matian ia untuk terlihat tenang di depan prianya. Mungkin ia memang bodoh. Cinta begitu membutakan. Bagaimanapun perasaannya disakiti, tapi rasa rindu yang coba ia redam masih mencuat begitu jelas. Terlebih saat ia berusaha abai terhadap wajah yang dipenuhi dengan luka, ia berusaha menepis rasa khawatirnya. Begitu juga dengan Mahesa. Ia sungguh mati-matian. Ia pun berusaha menahan. Demi apapun perasaan ini sungguh menyiksa, namun ia sama sekali tidak berdaya. Semoga sebentar Jagi Buna juga punya baby, biar kita semakin ramai. Semua orang membisu. Tidak ada yang berani mengaminkan. Mereka semua terlalu serba salah. Takut salah bicara dan menyakiti. Dan pada akhirnya hanya Cilalah yang mengaminkan doanya sendiri. Amin, ya Allah. Kabulin permintaan terkahir Cila. Kalimat itu membuat tatapan Widya dan Mahesa bertubrukan pada satu titik. Saling mengunci satu sama lain di sana. Sungguh, gejolak itu mendera mereka. Tangan itu memang bersentuhan. Tapi entah kenapa rasanya tetap jauh. Di depan mata, tapi terasa begitu berjarak. Semua terasa asing dan menyakitkan. Cuma itu aja yang Cila minta. Buna dan Papa bahagia. Juga Mama dengan cara lain. Tatapan itu pun terputus saat Widya kembali menarik sepenuhnya atensinya pada Cila. Kamu masih bisa minta banyak hal dari Allah, sayang. Jangan bicara seperti itu. Buna nggak suka. Ini bukan permintaan terakhir kamu. Kamu nggak mau doain Buna dengan doa-doa indah yang lain.
Mau, Buna? Tentu aja mau. Cila pun mencondongkan tubuhnya ke arah Widya. Memeluk kesayangannya itu. Cila akan doain Buna dengan doa-doa terhebat. Cila janji. Ranti membisikkan sesuatu ke telinga Widya. Kembali mengingatkan tentang operasi Cila. Widya yang paham pun langsung mengurai pelukannya. Biar Cila bisa berdoa lebih banyak lagi, Cila mau, kan kalau operasinya dilakukan sebentar lagi. Biar cepat sembuh. Biar tim dokternya siapin semuanya. Cila tersenyum. Mengangguk penuh semangat. Oke, Buna. Cila mau. Asal Buna temenin Cila sampai Cila nanti buka mata lagi. Di saat itulah Widya ragu. Ia tidak tahu bisa menemani Cila selama apa. Namun ia tidak ingin memupuskan semangat putrinya ini. Buna temenin kamu. Janji ya. Desak Cila. Jangan pergi. Jangan sampai nggak ada kalau Cila bangun nanti. Janji. Widya pun tersenyum. Mengecup kening Cila penuh sayang. Dan saat yang bersamaan, tangan yang tidak sadar masih menyatu itu meremat pelan. Membuat Widya kembali mengalihkan pandangannya pada tangannya dan tangan Mahesa yang masih menyatu, kemudian membawa mata mereka kembali bertemu.